Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar aktivitas belajar kita bernilai pahala dan ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Pekan lalu kita sudah membahas bagian A, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini kita akan membahas bagian B, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan bagian C, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Sebelum melangkah kepada pembahasan, saya harap anak-anakku sekalian memperhatikan dan menyimak materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita melangkah kepada pembahasan. Bagian B, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 135 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Makkah.
Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzul Al-Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau pada saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Bagian C. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk selalu berperilaku baik. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa ajaran terpuji yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dengan melaksanakan ibadah solat. Kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Contohnya saling bersalaman sesama teman ketika bertemu. Ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya memberi makanan kepada hewan. Keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Contohnya selalu menjaga kebersihan diri sendiri seperti memotong kuku. Itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Adapun tugas pendidikan agama Islam untuk hari ini akan saya share link soalnya di grup WhatsApp dan Google Classroom. Dan batas pengumpulan tugasnya sampai pukul 8 malam. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.